Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang bus dan sistem interkoneksi. Saya Diudu Satria dengan NPM 3 angka terakhir 177 dan Muhammad Afrian dengan NPM 3 angka terakhir 182. Bus dan sistem interkoneksi. Komputer memiliki sistem koneksi yang sangat kompleks. Untuk dapat menghubungkan komponen-komponen yang ada di dalam komputer maupun menghubungkan komputer dengan komputer lain, diperlukan suatu sistem koneksi yang baik agar konektivitas antar komponen komputer dapat berjalan dengan baik. Salah satu bagian-bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen komputer adalah bus dan sistem komputer. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan komputer-komputer di dalam sebuah komputer atau antar komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sebuah sistem bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran memiliki arti dan fungsi khusus. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bus data atau data bus merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, baik lebar maupun jumlah saluran menentukan kinerja sistem komputer. Bus alamat atau address bus merupakan bus untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Pada saluran ini, CPU akan mengirim alam memori yang akan ditulis atau dibaca. Control bus merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca, akan dikontrol terlebih dahulu. Koneksi bus terbagi menjadi beberapa bagian. Bus system menangani komunikasi data antara modul memori utama, cache memori pada prosesor, dan semua peranti input-output yang tersambung pada mainboard komputer melalui expansion bus interface. Bus lokal menjadi penghantar data antara cache memori dengan CPU. Bus ekspansi menjadi saluran utama bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard seperti NIC, SCSI, controller, peralatan lainnya seperti modem, peranti serial dan paralel seperti mouse, keyboard, dan printer. Yang selanjutnya adalah interkoneksi komputer. CPU memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutinitas program yang diberikan kepadanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian dari sistem komputer. Dalam pertukaran data yang diperlukan oleh modul-modul komputer, maka struktur interkoneksinya harus mendukung perpindahan tersebut. Di antaranya, memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun perintah yang berasal dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Input-output ke CPU. CPU membaca data dari perangkat peripheral melalui modul input-output CPU ke input-output. CPU mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input-output. Input-output ke memori dan sebaliknya. Digunakan pada sistem DMA atau Direct Memory Access. Yang ketiga, elemen-elemen rancangan bus. Rancangan suatu bus dapat dibedakan atau diklasifikasikan oleh elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, jenis bus. Dedicated merupakan metode di mana setiap bus secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Time multiplexed merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Selanjutnya, metode arbitrasi atau pengaturan penggunaan bus. Tersentralisasi menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Dan terdistribusi, setiap bus memiliki akses kontrol logik. Selanjutnya ada timing, pertama sinkronus, terjadinya event pada bus ditentukan
oleh clock atau pewaktu. Yang selanjutnya asinkronus, terjadi event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Selanjutnya lebar bus, semakin lebar bus data, semakin besar pula bit yang dapat ditransferkan pada suatu saat. Selanjutnya ada jenis transfer data yaitu operasi read, operasi write, operasi read modify write, operasi read after write, dan operasi block. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.